Oke, jadi terima kasih kesempatannya Bu Putri. Jadi rekan-rekan sekalian, saya manggilnya mungkin rekan-rekan saja kali ya. Kali ini kita atau saya lah ya mau sharing, sebenarnya ini sharing karir lulusan terkait Fakultas Hukum di perbankan. Nah, jadi nanti apa yang saya sharingkan ini memang yang telah saya alami. Jadi nanti feel free aja untuk bertanya terkait dengan apa sih, terkait gimana sih bank itu dan sebagainya ya. Nah, oke, sebelum masuk materi, kita ada sedikit ground rules ya. Jadi karena ini online, jadi kita akan mepetkan waktu. Kemudian saya mohon untuk handphonenya juga silent untuk rekan-rekan semua. Kemudian kalau mau yang ke restroom atau mau ke toilet, silahkan langsung saja. Kalau untuk sesi bertanya mungkin nanti diatur oleh Bu Putri ya untuk di terakhir. Kemudian posisi duduk mungkin bisa tegak supaya badan kita juga enak karena kita berhadapan-hadapan sama monitor atau komputer seperti itu ya. Nah, ini kalau di bank BUMN atau bank BTN ya, rekrutmen secara umum ada dua. Yang pertama melalui jalur biasa, yang kedua melalui jalur ODP atau Officer Development Program. Nah, bedanya apa? Ini saya kasih gambaran kepada teman-teman. Dan kalau jalur biasa itu mereka akan masuk kepada leveling staff dulu. Seperti itu. Nah, tapi kalau teman-teman nanti apply lewat jalur ODP, itu nanti posisi teman-teman tidak di staff, tapi langsung dia lompat ke level asisten manager. Seperti itu. Itu kalau di Bank BTN seperti itu. Jadi kalau teman-teman nanti sudah lulus dan pengen berkarir di perbankan, usahakan pilih jalur ODP. Nah, perbedaannya kedua, persyaratannya, memang persyaratan untuk ODP dan jalur biasa berbeda. ODP biasanya tesnya, kalau dulu saya ada sempat 7 kali tes. Nah, kalau jalur biasa mungkin hanya 3-4 kali sudah selesai. Nah, tapi nggak apa-apa karena memang itu prosesnya seperti itu. Ya, nah, jadi gambarannya untuk rekrutmen di perbankan kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kita ngomong tentang karir seorang sarjana hukum. Nah, sarjana hukum di perbankan sebenarnya secara umum hampir semua job title yang ada di perbankan itu membutuhkan seorang sarjana hukum. Nah, tetapi memang ada job title tertentu yang dia secara spesifik harus memiliki kompetensi legal yang di atas rata-rata. Nah, seperti contoh tentu saja di bagian legal, ya, legalnya perusahaan, legalnya bank, kemudian human capital, asset management, collection, kemudian ada di credit operation atau credit admin, dan ada di policy. Nah, untuk sharing kali ini saya mau menyampaikan hanya terkait dengan 3 saja job title atau unit kerja yang kira-kira bisa menjadi pilihan teman-teman ketika nanti ingin berkarir di perbankan. Ya. Nah, yang pertama tentu saja legal ya. Ini semua pasti sudah pada tahu tentang legal. Nah, apa yang biasa dilakukan kalau di Bank BTN kita bagi dua. Ada yang mengurusi litigasi, itu yang terkait dengan peradilan dan sebagainya. Ada yang mengurusi non-litigasi. Nah, litigasi ini biasanya tadi karena sifatnya peradilan, gugatan perdata, gugatan kepailitan, atau mungkin juga laporan kepolisian. Nah, dia menangani perkara hukum. Kemudian kadang bank itu juga menggunakan lawyer di luar lawyernya sendiri, artinya di luar dari organ bank. Kita kadang hire lawyer-lawyer expert untuk membantu menangani kasus yang ada di perusahaan. Nah, selain itu, untuk di litigasi biasanya yang dilakukan juga adalah melakukan koordinasi dengan APH. Nah, APH itu adalah aparat penegak hukum, ya. Bisa kepolisian, bisa kejaksaan, bisa KPK. Nah, kenapa kejaksaan dan KPK? Karena kalau di kami kan bank BUMN, artinya bisa masuk ke ranah tindak pidana korupsi. Karena sebagian dari modal kami adalah berdasarkan modal dari negara, seperti itu. Nah, yang kedua adalah bagian non-litigasi. Nah, non-litigasi ini lebih cenderung kepada aspek-aspek analisa hukum, legal opinion,
legal reasoning, dan sebagainya. Nah, jadi teman-teman yang pengen berkarir untuk non-litigasi, nah dia dituntut untuk memiliki analisa terhadap suatu permasalahan yang ada, kemudian bisa memberikan solusi dan mitigasinya. Nah, seringkali unit-unit kerja yang terkait, katakanlah unit bisnis gitu, unit kredit, itu menemukan suatu kendala, katakanlah produk kredit di lapangan. Nah, biasanya itu minta kajian tuh ke legal. Nah, kajiannya seperti apa, kemudian mitigasinya seperti apa. Nah, selain itu juga teman-teman di non-litigasi ini juga memberikan analisa terhadap PKS-PKS atau perjanjian kerjasama antara bank dengan pihak lain. Katakanlah bank bekerja sama dengan pihak vendor terkait vendor IT. Nah, biasanya PKS-nya seperti apa? Nah, sekarang kan lagi ngetren tuh bank digital. Artinya perbankan tuh berlomba-lomba untuk mentransformasi kegiatan operasionalnya yang semulanya mungkin manual menjadi terotomatisasi. Nah, banyak sekali sekarang PKS-PKS dengan perusahaan-perusahaan startup. Nah, jadi itu tugas nanti dari teman-teman yang ada di bagian non-litigasi untuk menganalisanya. Nah, kemudian kompetensi apa saja yang dibutuhkan? Nah, kalau kita kerja di bagian legal, di legalnya perbankan, tentu hampir seluruh yang terkait dengan hukum kita minimal ketahui lah ya. Nah, saya bagi ada 6, tapi sebenarnya ini kalau disub-subkan atau di breakdown bisa lebih banyak lagi. Ya, kalau hukum pidana pasti ya ada tindak pidana perbankan, tindak pidana korupsi. Nah, tadi saya sampaikan tindak pidana korupsi karena bank BTN termasuk bank BUMN. Kemudian juga hukum perdata pasti, perjanjian, kepailitan, perbankan, jaminan, pasar modal, ketenagakerjaan, asuransi, dan sebagainya. Kemudian tadi terkait pekerjaan di bidang non-litigasi, jadi terkait penulisan legal opinion, analisa hukum. Nah, kemudian kalau yang litigasi, tentu hukum acaranya, ya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait industrial relation. Jadi ini saya pernah ada di bagian ini. Nah, nanti mungkin dari Pak Budi ya, kalau nggak salah itu mungkin lebih banyak menjelaskan terkait industrial relation. Nah, ini saya cuman mungkin snapshot saja. Apa yang dilakukan secara umum adalah seorang industrial relation officer di Bank BTN itu adalah mewakili perusahaan terkait perselisihan hubungan industrial. Nah, perselisihan hubungan industrial itu kan ada 4 ya, perselisihan hak, kepentingan, PHK, dan antar serikat pekerja. Nah, itu semua diwakili oleh industrial relation. Kemudian kita juga harus jaga hubungan baik dengan serikat, melakukan analisa dan memberikan usulan terkait PKB. Nah, PKB ini adalah perjanjian kerja bersama ya. Jadi ini semacam kesepakatan dengan bank dengan serikat pekerja terkait aturan ketenagakerjaan di suatu perusahaan. Nah, kemudian tugas lainnya adalah membuat mengevaluasi kontrak kerja dan menjaga hubungan baik dengan disnaker setempat. Nah, kompetensinya secara umum cukup 2, tetapi sebenarnya kalau ini di breakdown ada cukup detail. Nah, selain hukum ketenagakerjaan, ada juga hukum perbankan. Nah, tentu juga kita hukum perbankan itu kalau di perbankan itu jangan hanya melihat Undang-Undang 1098, tetapi kita juga harus melihat aturan-aturan yang ada dan dikeluarkan oleh OJK dan maupun Bank Indonesia. Nah, di situ juga wajib kita ketahui. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, job title atau mungkin unit kerja lah ya, yang bisa dipilih untuk berkarir bagi lulusan Fakultas Hukum adalah Collection and Asset Sales. Apa yang dilakukan? Nah, sebagai gambaran mereka mewakili perusahaan untuk penyelesaian kredit-kredit bermasalah. Nah, kita tahu kan kalau bank itu adalah lembaga intermediasi. Dia collecting atau mengumpulkan dana masyarakat, kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit. Nah, tidak semua kredit yang disalurkan ke masyarakat itu adalah kredit yang baik. Artinya ada juga yang kadang bermasalah, menunggak, atau mungkin bahkan macet. Nah, itu kita lakukan penyelesaian-penyelesaian di unit ini. Kemudian kita juga lakukan kajian aspek hukum atas kredit bermasalah. Dari aspek jaminannya gimana, aspek dokumennya seperti apa, dan sebagainya.
kita juga buat kebijakan-kebijakan terkait penagihan dan penyelesaian kredit. Yang tidak kalah penting, kita juga harus jaga hubungan dengan pihak lain terkait penyelesaian kredit bermasalah, seperti investor, KPKNL, pengadilan, notaris, lawyer, dan lain sebagainya. Nah, kompetensi apa yang harus dimiliki? Nah, secara umum ada 4, ya. Yang pertama, dia harus menguasai hukum jaminan, ya. Jadi ada hak tanggungan, gade, fidusia. Nah, ini kalau di breakdown aturannya juga cukup banyak dan aturan pelaksanaannya cukup rigid. Hukum perbankan sudah pasti, termasuk juga aturan-aturan dari OJK, hukum perikatan, dan hukum kepailitan. Nah, akhir-akhir ini 2 tahun ini karena COVID, banyak banget nih perkara-perkara kepailitan yang masuk kepada perbankan. Artinya debitur-debitur bank itu banyak yang diajukan pailit. Seperti itu. Nah, tips dan trik dari saya untuk teman-teman, kalau memang nanti ingin berkarir di bidang perbankan atau di perbankan, masukkan lamaran ke bank itu lewat jalur ODP. Memang lebih susah atau lebih bertahap untuk seleksinya, tapi nggak apa-apa. Kalau itu sudah dilolos, kalian pasti bisa dapat posisi yang lebih unggul dibandingkan melamar yang jalur non-ODP. Ini untuk fresh graduate ya. Tapi kalau untuk yang sudah punya pengalaman, biasanya dia ada jalur tersendiri, yaitu jalur professional hire. Nah, yang kedua, saran saya adalah jadilah spesialis. Artinya, kuasailah suatu kompetensi, suatu katakanlah hukum. Kalau pengen di HR ya, kuasailah hukum ketenagakerjaan yang sempurna, yang lengkap ya. Jadi dengan adanya spesialis itu Anda akan memiliki semacam brand ya, semacam brand ketika kenal Anda, yang saya alami di sepanjang karir saya, orang langsung bisa tahu, oh ini si A memang spesialisasi ini. Kalau ada permasalahan ini langsung dia disampaikan ke si A, minta solusinya kepada si A, seperti itu. Nah, itu bisa membantu karir Anda di bidang perbankan. Nah, terakhir mungkin sedikit pepatah ya, if you want a great job, you need build up rare and valuable skill to offer in return. Nah, saya pikir itu Bu Putri sharing dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menambah insight atau wawasan. Saya terima kasih. Mungkin selanjutnya saya kembalikan ke Bu Putri. Silahkan, Bu.